Oh my god, ini nih yang gue maksud tentang orang di bawah meja yang kayak selalu ngawasi. Dan aku sampai kepikiran nge-searching meja magnet. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini aku akan lanjutin videoku yang kemarin. So, kalau kalian belum nonton, bisa cek di YouTube aku. Dan semua hal yang berhubungan dengan Catyap udah aku masukin di playlist YouTube aku. So, kalau kalian penasaran dan pengen nonton semuanya, bisa cek di YouTube aku juga. Dan seperti judulnya, aku akan ngebahas tentang webtoon yang katanya ceritanya mirip banget sama kejadian Catyap kali ini. So, kalau kalian penasaran gimana ceritanya, jangan lupa untuk klik like, komen, yang pasti di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, sebelum aku masuk ke cerita webtoonnya, di sini aku akan ngebahas sedikit tentang hal-hal misterius yang aku temukan di video Catyap yang terakhir kali dia upload yang ini. Nah, salah satunya aku menemukan pada menit ke 10 menit 35 detik, aku mendengarkan ada suara bisikan gitu loh. Yang pasti aku gak ngerti dia ngomong apa, tapi terdengar suara bisikan laki-laki. Coba kalian dengerin. Nah, lalu di menit 5 menit 29 detik aku juga mendengar ada suara misterius lagi. Lah, coba kalian dengerin juga. Nah, selanjutnya di video Catyap itu terlihat giginya tuh patah, copot gitu loh guys. Tapi yang anehnya, yang pertama giginya tuh nggak berdarah, kayak nggak menimbulkan darah gitu loh di mulutnya atau di giginya tuh nggak ada darah sama sekali. Dan yang anehnya itu giginya tuh tercabut sampai ke akar-akarnya gitu loh guys. Kalau gigi kecabut kan paling ya udah kan, cuma beberapa potong kecil cowek gitu kan. Tapi dia tuh sampai bener-bener akar giginya tuh sampai kejabut. Itu kayak emang bisa ya sampai ke akar-akarnya gitu kan, yang kayak aneh gitu loh. Lalu pada menit ke 6 menit aku juga mendengar suara so good, so good. Apakah ini enak? Lalu Catyap seakan-akan kayak ngebales gitu kayak gitu, seakan-akan iya ini enak kok kayak gitu. Berarti kan gue yakin 100% kayaknya di belakang kamera dia, depan dia tuh ada orang yang menginstruksikan. Ya. Lalu kalau kalian ngeh di video itu juga tuh jari-jarinya tuh rada-rada luka lecet gitu loh guys. Ya kan? Lalu pada menit ke 4 menit 11 detik dia juga kayak ada sesuatu yang aneh nih gerak-geriknya. Dia nengok ke gini ke samping, terus makannya langsung kayak cepet, langsung kayak semuanya dimasukin ke mulutnya gitu, kayak tergesa-gesa tiba-tiba, kayak aneh juga sih. Lalu kita juga menemukan ada sikat gigi yang tertempel pakai selotip di bahunya sini. Ya, aku udah pernah bahas sih di video aku yang sebelumnya, jadi aku nggak mau bahas secara detail. Yang pasti aku melihat ada sikat gigi yang tertempel di bahunya. I don't know itu fungsinya apa, kayak aneh. Ngapain lo nempelin sikat gigi di bahu lo, itu fungsinya apa, kagak ada gitu kan. Nah, lalu kita move on ke cerita webtoon yang mirip banget sama kasus Catyap yang viral ini. Mungkin webtoon itu terinspirasi sama kasusnya Catyap, makanya dia bikin cerita seperti itu. Nah, awalnya aku menemukan komen di YouTube aku yang bilang begini. Kalau bener ada orang di bawah, itu sama kayak di webtoon Logism episode yang baru-baru ini. Jadinya para YouTuber yang gabung ke perusahaan itu tuh diforsir tenaganya dalam membuat video semacam YouTube gitu. Biar gak ada YouTuber itu yang capek atau males. Jadinya di bawah meja dia buat video tuh ada 2 orang suruhan gitu, biar si pembuat video tersebut gak kabur. Bukan lagi kan. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku akan sedikit ngasih sinopsis atau background tentang Logism ini. Jadi Logism, bener gak sih aku ngomongnya? Ya, itu diciptakan oleh Park Tae-joon, terbit tahun 2014-an gitu. Jadi ceritanya itu menceritakan ada anak SMA yang bernama Park Hyung Suk.
Nah, dia tuh anak yang dibully di sekolahnya, pokoknya menjadi ledekan satu sekolah. Hingga suatu ketika dia menemukan dirinya pas bangun tidur tuh mukanya tuh langsung berubah, visualnya tuh langsung cakep, langsung cucok miong gitu loh guys, itu. Dan webtoon ini udah diadaptasi jadi series di China. So kalau kalian penasaran bisa ditonton karena ini sinopsisnya cukup menarik gitu kan, fantasi-fantasi gimana gitu kan. Ya, check it out di YouTube aja apa di Google, cari aja, itu bagus kok. Oke, dari tadi kan gue ngomong mulu kan, langsung aja kita baca webtoonnya. 1, 2, 3. Semuanya senang bertemu kalian. Aku streamer mukbang Oksu. Hai Ok, hai Ok, hai Ok. Nah, jadi dia sedang live stream di YouTube-nya gitu. Terus ya netizen saling ngasih komen lah. Selanjutnya, tadinya mau tidur, tapi nggak ngantuk. Jadi aku mau makan buah. Barusan kan baru selesai mukbang, mau makan lagi. Serius deh, hahaha. Perutnya macam apa itu? Oksu tidurnya teratur. Biasalah netizen kan suka komen-komen gitu kan. Lanjut. Habis mau gimana lagi? Aku kan seneng siaran dan kangen kalian juga. Belakangan ini Oksu aneh gak sih? Iya, bicaranya pun gagap. Ekspresinya juga aneh. Di tangannya pun ada memar. Oh, ini mirip banget sih sama kasusnya Ketiap. Di tangannya kan juga tubuhnya kan lebam-lebam gitu. Oke, lanjut lagi. Kalian ini hehehe. Bicara apa sih tiba-tiba hehehe. Tuh lihat dia tutup lengannya kayak jadi mesin siaran. Hahaha. Jangan-jangan dia disandra dan disuruh siaran. Ini teori-teori dari netizen sama kayak gue kan suka berspekulasi gitu kan, suka seujon gitu bawaannya. Lanjut. Kalian kok gini sih? Hahaha. Donasi 100 won dari bla bla bla. Kalau sedang disandra, angkat stroberinya di meja. Hahaha, Sandra, haha lucu banget, strawberry villain, hahaha, gitu kan. Silverku lucu banget deh gitu. Oke, jadi ada netizen yang komen ngasih petunjuk kalau misalkan lo disandra angkat stroberinya di meja gitu kan. Oke, next. Disandra apanya? Oh, dia ngangkat strawberry, berarti emang dia menandakan sedang disandra gitu kan. Habis itu, oh my god, ini nih yang gue maksud tentang orang di bawah meja yang kayak selalu ngawasi dan selalu ngancem kalau misalkan dia nggak nurutin apa yang dia perintah gitu kan. Oh, jadi ada orang di bawah mejanya. Creepy sih, serem. Nah, terus dia udah ngangkat strawberry-nya kayak ragu gitu. Dia angkat strawberry. Jadi kita anggap betul. Hahaha. Oksu baik banget sih. Oh. Terus kalian ini, oh dia akhirnya naruh lagi. Takut kali sama orang di bawah meja kayak, ngapain sih lo? Udah deh, taruh lagi. Daripada orang curiga. Oh gitu, bukan lagi. Terus ya, jangan bercanda terus. Kita bicarakan hal yang lain yuk. Oh begitu, mengalihkan pembicaraan. Belakangan ini Oksu sering banget jadi gagap. Ekspresinya juga aneh kan. Kalian jangan bikin yang enggak. Aneh apanya, sama aja tuh kayak biasanya. Oh, ada yang belain, ada yang ngehujat, itu biasa. Udah gitu aja selesai. Lalu ada juga yang komen masuk di YouTube, aku kayak bilang, Kak, itu mungkin hewan peliharaannya kali, kucing atau guguk. Tapi kalau dipikir secara logika, kalau misalkan dia meong atau guguk, masa iya dia nggak bersuara atau meong atau guguk? Kan nggak mungkin, namanya hewan peliharaan kan pasti aktif bergerak. Dan terlebih Ketiap itu kan ASMR, pasti suara sekecil apapun tuh bakal kedengeran. Orang suara nafas saja kedengeran, masa suara hewan peliharaan yang gasak gerusuk di bawah meja gak kedengeran. Jadi itu kayak kurang masuk di logika gitu loh guys. Tapi menurut pendapatku sih kayaknya Ketiap itu udah punya suami gitu, karena dia punya cincin gitu kan di tangannya, yaitu mungkin sebagai tanda kalau dia udah menikah. Dan mungkin selama ini yang mengawasi dia atau yang menjadi sutradaranya itu mungkin suaminya yang di depan kamera, di belakang kamera, depan dia yang selalu menginstruksikan. Ya, mungkin ya, coba kalian tulis teori kalian di bawah komen ini. Kalau misalkan kalian ada pendapat lain, tulis di komen. Dan aku sampai kepikiran nge-searching meja magnet. Apakah ada meja magnet di toko, di online shop? Ternyata ada sih. Atau mungkin mangkok yang bergerak ini
mejanya magnet, terus mangkoknya ditampelin magnet, jadi bisa bergerak, diatur sesuka hati dari orang yang di bawah meja. Ada yang ngendaliin gitu loh guys. Tapi fungsinya apa gitu? Kayak misalkan mangkoknya digerak-gerakin sendiri dari bawah meja. Ya mungkin ini supaya kita kayak tertarik nonton videonya dia, kayak berpikir, wah jangan-jangan hantu tuh, kayak gimana sih, kayak kepo sama channel YouTube-nya Cat ya, iya nggak sih? So, jadi segitu aja video kali ini. Kalau kalian punya saran, kritik, atau Kak bahas ini dong, bisa banget komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like. Kalau ada komentar bisa komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Bye.